Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam berjumpa kembali kita dalam ibadah live streaming di GBI Double C Latumentan Minggu 25 Oktober 2020. Sudah berada di minggu yang keempat. 1 bulan lagi kita masuk dalam Natalan. Tapi Natalannya masih tetap juga lewat live streaming. Amin ya Bapak Ibu. Tetap sukacita, tetap semangat. Tidak ada satupun yang tertular atau tidak ada satupun yang kena COVID. Karena belum ada yang kabarin saya. Pak Kem di sana bagaimana? Saya di sini aman. Sekalipun seberang saya dan mundur ke belakang sana ada yang kena satu keluarga. Anak saya tadinya main-main, sekarang sudah nggak main-main. Gara-gara corona sudah ada di gang saya. Kita tetap berdoa supaya kita semua dilindungi oleh kuasa Tuhan dalam pandemi ini. Sekalipun mungkin ada yang mungkin kena atau kita mungkin kena dampak, tapi kita tetap bersukacita, semangat. Kemarin ada teman WL, Pak Kem nggak tahu ya, saya kemarin papa saya meninggal, saya kena. Saya baru tahu, lu kasih tahu saya, baru saya kasih tahu. Iya Pak Kem, obatnya cuma satu Pak Kem, happy. Oh iya benar, itu adalah obat karena Alkitab berkata demikian. Amin. Saya bisa menjumpai kita semua di rumah sekalipun happy. Kantong kering happy. Kiri kanan jatuh tumbang sana sini, kita tetap happy. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Kita mau paksain bagaimanapun, tetap ini barang masih ada di Indonesia. Muncul baru lagi, kita tetap berhappy. Kenapa kita bersuka cita? Karena Yesus sudah menjamin hidup kita. Karena orang yang ada dalam Tuhan Yesus sekalipun mati tetap untung. Amin. Rasul Paulus berkata demikian, adalah berbahagia mereka yang mati dalam Tuhan, mati sekarang. Ya kan? Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi. Amin. Rumahnya sudah jadi, nggak usah takut. Tetap bersuka cita, tetap berpengharapan. Sekalipun keadaan tidak menentu, tetap bersuka cita. Amin. Selamat beribadah di GBI Double C Latumentan. Buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami di channel YouTube GBI Double C Latumentan, maupun di Facebook GBI Double C Latumentan, maupun di IG, maupun yang di channel YouTube KMTT, semua ada dalam lindungan Tuhan. Diberkati kita semua. Shalom.
Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Tiada ku ragu, Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu, Tuhan, ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Oh.
Dia sedang mempersiapkan jawaban yang terbaik untukku. Aku percaya. Ya, aku percaya. Tiada ku ragu, Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu, Tuhan, ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu,
Come on, how many believe tonight that nothing is impossible for our God? Absolutely nothing is impossible for Him. So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. What man thinks is impossible, would you come tonight and show them that with you, nothing is impossible? Who would like to see that tonight? Come on, these 3 words we're singing, I believe, I believe. It's actually 2 words. I believe in you, 4 words. It's a very simple sentence, but it's a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through, I believe in you. I believe you can do all things, that nothing is impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. I believe, 'cause I believe, oh yeah, I can feel it. We believe you can do all things. I believe. I believe in you. I believe it. I believe it. I believe in you. Thank you, Jesus. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saatnya bagi kita untuk mendoakan anak-anak. Tidak henti-hentinya setiap minggu kita terus berdoa buat bocah-bocah ini. Kita berdoa buat mereka karena itu adalah kekuatan kita, karena itu adalah hanya bisa kita lakukan buat mereka. Namanya juga mereka manusia, mereka punya keinginan, kehendak yang kadang-kala kita manusia. Kalau ini dia barang, gue mau dia ikut seperti saya. Namun tidak bisa, dia pribadi. Dia punya kehendak, dia punya kemauan, dia punya keinginan. Kalau sudah maunya kita gak bisa tolak. Namun kalau ada dalam Tuhan, maunya seperti apa, kita tetap kendalikan dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa buat mereka agar sekali kita ngomong tidak boleh, dia langsung nurut. Jangan sekali kita ngomong tidak boleh, apa lupa? Hah? Papa mau apa? Hah? Mama mau apa? Nah lu pusing kan orang tua kalau hadapi kayak gitu. Kalau kita hadapi anak yang kita ngomong A, dia langsung nurut A, B, dia nurut B. Ya kan? Sekalipun hari ini mungkin ada anak-anak yang mungkin Pakem, kalau Pakem ngomong enak, saya hadapi ini anak saya ini, aduh susahnya seperti apa. Doa, bawa dalam doa. Amin. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kota Ninewi diselamatkan Tuhan karena ada orang yang datang untuk mendoakan. Apalagi anak kita, doakan dia. Hatinya milik Tuhan, pikirannya milik Tuhan. Itu buatan Tuhan. Serahin kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak bentuk dia. Kita berdoa. Mungkin Bapak Ibu tadi dengar puji-pujian yang ada, nothing impossible. Oma-oma, sudah tua, Pakem, apa itu nothing impossible? Saya tidak tahu apa itu. Artinya tiada satupun mustahil bagi Tuhan. Kita sekali-sekali lah bahasa English sedikit. Jadi kita modern sedikit. Waduh, Pakem, saya tadi dengar lagunya Datang dan Bertakhta. Jemaatnya banyak ya? Iya, itu lagu official yang disuting sebelum pandemi. Nothing impossible juga gitu, syuting sebelum pandemi. Kita imani saja satu saat jemaat kita seperti itu. Amin ya. Pengurus GBIWC Lata Medan, amin. Amin. Saya amin aja. Ya kan? Apa yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah timbul dalam hati kita, percaya Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Domba-domba Nebayot, domba-domba Kedar Tuhan siapkan.
pakai khotbah terus. Kapan kita doanya? Kita doa sekarang. Mari kita satu hati, kita dalam doa. Doakan anak-anak kita, adik-adik yang ada di kamar, handphonenya dilepas, datang ke papa mamanya, kita peluk dan kita doakan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini, di tengah-tengah ibadah kami sebelum kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami datang kepadamu Bapa, kami mau untuk doakan anak-anak kami, menyerahkan, mempertaruhkan tubuh, jiwa, roh anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami percayakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu, naungan-Mu, lindungan-Mu. Engkau yang punya hati anak-anak ini, Engkau yang punya pikiran mereka, hidup mereka, Engkau membentuk mereka. Kami hanya adalah titipan-Mu yang Engkau berikan kepada kami untuk membentuk dan mendidik. Ini yang kami bisa lakukan, yaitu kami terus mendoakan mereka. Sekalipun hari ini kami berada dalam ibadah live streaming, anak-anak kami ada di rumah dan semua belajar dari rumah, namun kami percayakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini, yang menyaksikan kami, yang melihat kami, sama-sama kami berdengan orang tua yang ada. Kamu berkata dengan iman bahwa anak-anak kami adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, bahwa anak-anak kami anak-anak yang mengasihi Tuhan, bahwa anak-anak kami anak-anak yang sehat, bahwa anak-anak kami anak-anak yang pintar, anak kami anak cerdas, anak yang beruntung, anak yang selalu dipagari, disertai oleh Tuhan. Segala kutuk yang diucapkan oleh orang tua maupun segala kutuk ucapan keturunan maupun segala kutuk apapun, kami patahkan itu semua dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Kendali Tuhan penuh atas kehidupan mereka. Mereka senantiasa menggapai cita-cita mereka dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua yang mendidik, membina dan membentuk mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka. Bahkan kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini mengharapkan keturunan juga. Kami berdoa Bapa Tuhan, jamah dan Tuhan boleh membuka rahim yang ada. Segala hambatan-hambatan yang ada untuk mereka memperoleh keturunan, kami halaukan itu dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh memiliki keturunan iman mereka, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, sehingga terjadi bagaimana Tuhan menolong mereka. Bahkan mereka yang saat ini punya anak dalam rahim mereka, Tuhan jamah mereka Bapa, bayi yang ada dalam kandungan Tuhan jamah, Tuhan senantiasa memulihkan, Tuhan senantiasa campur tangan sehingga anak ini boleh lahir dalam keadaan normal, sehat walafiat, karena kuasa Tuhan menyertai dari sekarang sampai selamanya. Kami percayakan pertolongan-Mu, kami percayakan mujizat-Mu, menyerahkan orang tua yang ada, bisnis usaha yang ada, kami percaya kami semua ada dalam naungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan memberkati anak-anak kami, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, anak-anak boleh ikutin ibadah live streaming yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Salam. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa
mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ya Bapak Ibu, kita sudah mendoakan anak-anak, memuji dan mendoakan anak-anak, dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 1 bulan penuh kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Saya juga rindu supaya materi tentang Elia ini kita boleh mendapatkan hikmatnya, kita mendapatkan kekuatannya, kita mendapatkan maknanya, sehingga bagaimana Elia ditolong oleh Tuhan. Biasanya manusia pelihara hewan. Kali ini hewan pelihara manusia. Ya kan? Tiada satu pun yang mustahil bagi Tuhan. Nothing impossible. Pasti kita percaya akan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, bahwa apapun bisa Tuhan lakukan untuk memelihara kita. Ya, waktu dan tempat saya persangka kepada hambanya, Bapak Pendeta Nathan Jurnawan, untuk melayani kita. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, terima kasih Engkau tetap menyertai, tetap memimpin kami, sehingga pada hari ini, tanggal 25 Oktober, kami tetap bisa bersekutu dengan Engkau, walaupun melalui jaringan udara. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan pada saat ini, Engkau tahu. Dan Engkau juga mengerti bahwa situasi kondisi belum memungkinkan kami untuk bersekutu, untuk berkumpul, karena penyebaran virus corona di Jakarta, di Indonesia masih cukup tinggi. Tapi kami percaya bahwa ibadat kami, Engkau yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Engkau yang adalah omnipresent, hadir di dalam setiap rumah tangga yang saat ini berkumpul untuk beribadah. Karena itu siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya sudah katakan di bagian awal tadi bahwa kita sudah mendengarkan pengajaran tentang Elia diberi makan burung gagak sebanyak 3 episode. Nah, hari ini kita akan memasuki episode yang keempat. Sebelumnya kita akan baca dulu teks-teks yang berkaitan dengan topik yang akan kita ambil. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat pertama sampai ayat 9. Ayat pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku mengatakannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering,
sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu yang saya kasihi, ayat yang kita baca ini hanya terdiri dari 9 ayat. Namun setelah saya gali, awalnya saya tuh hanya mau khotbahkan 1 kali pertemuan dari 9 ayat ini. Tapi setelah saya gali dan terus gali, dan akhirnya dari 9 ayat ini saya menemukan banyak kebenaran firman Tuhan yang terselubung, banyak kebenaran firman Tuhan yang bisa kita gali untuk kita renungkan, untuk kita resapi bersama-sama. Karena itulah ternyata tanpa disadari waktu saya gali-gali dan kebenaran muncul terus, dan akhirnya awalnya rencana saya mau khotbahkan 1 kali, ternyata bisa sampai 6 kali. Jadi topik Elia diberi makan burung gagak totalnya ada 6 kali pertemuan. Dan hari ini kita akan kupas pada episode yang keempat. Elia diberi makan burung gagak. Ini sudah saya kupas beberapa waktu yang lalu, cuman saya akan berikan sekilas. Hamba Tuhan harus bisa hidup dalam kesederhanaan. Yang kedua, hamba Tuhan harus taat pada perintah Tuhan. Yang ketiga, jika engkau milik Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Yang keempat, perkataan hamba Tuhan mempunyai kekuatan. Dan yang kelima, Sang Pencipta berkuasa memakai ciptaannya. Nah, dari poin 1 sampai poin 5 ini, saya membahas secara spesifik tentang Nabi Elia. Jadi, di sini saya belum begitu memunculkan tentang burung gagak ini. Tetapi pada episode yang keempat sampai yang keenam ini saya akan lebih banyak fokuskan tentang burung gagak. Jadi di episode 1 sampai episode yang ketiga kita banyak membahas tentang Elia, bagaimana dia hubungan dengan Tuhan, lalu bagaimana Tuhan pelihara Elia melalui burung gagak ini, sehingga dia bisa melewati masa yang sulit 3,5 tahun tanpa turun hujan. Namun di episode yang keempat sampai 6 ini secara khusus, saya akan membahas tentang burung gagak. Memang unik. Awalnya saya nggak berpikir mau membahas burung gagak. Tapi setelah itu saya mulai berpikir, kenapa Tuhan memakai burung gagak ya? Nah, dari sana kemudian berkembanglah pengajaran-pengajaran. Bapak Ibu, burung gagak ini adalah semacam jenis, ada berbagai macam jenis di berbagai negara. Burung gagak ini bukan hanya tersebar di Indonesia. Burung gagak ini tersebar ke berbagai daerah, dan memang di Alkitab sendiri pun sudah mengatakan bahwa burung gagak ini punya berbagai macam jenis. Kita lihat Imamat 11 ayat yang ke-15. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Jadi apa yang tertulis di dalam ayat ini, burung gagak itu bukan hasil evolusi, bukan hasil evolusi. Dari satu jenis berkembang jadi 10 jenis, jadi 20 jenis, tidak. Ternyata dari awal Tuhan memang sudah ciptakan gagak itu berbagai macam jenis. Tapi semua itu dikategorikan sebagai burung gagak. Nah, selama ini kita mungkin hanya tahu burung gagak itu berbulu hitam. Ternyata ada burung gagak yang berbulu putih. Oke? Nah, itulah uniknya. Para ahli memprediksi bahwa di seluruh dunia ini terdapat paling tidak ada 116 jenis burung gagak. Benar atau tidak, saya hanya dapatkan dari internet, Bapak Ibu. Karena kan nggak mungkin saya teliti, karena hanya para ahli yang melakukan penelitian-penelitian tersebut. Pertama kali Alkitab mencatat pemakaian burung gagak dilakukan oleh Nabi Nuh untuk mengetahui kondisi luar bahtera setelah terjadinya air bah. Jadi pada waktu itu terjadi air bah hampir 1 tahunan. Nuh ini kurang lebih 1 tahun Nuh itu ada di dalam bahtera karena banjir besar yang melanda dunia pada saat itu. Nah, setelah air mulai surut, Nuh kan tidak bisa buka pintunya karena bahtera itu hanya ada 1 pintu, dan Tuhan yang menutup pintu bahtera itu ketika terjadinya air bah. Lalu bagaimana Nabi Nuh itu mengetahui kondisi di luar ini sudah kering atau belum? Dan akhirnya dia mengutus seekor burung gagak, karena Nuh itu ada membuka tingkap di baterainya. Jadi ada 1 tingkap di mana dia bisa lepaskan burung, dan burung itu ketika dia lepaskan mulai terbang. Kita lihat.
Kejadian 8 ayat 6. Ini pertama kali burung gagak itu dicatatkan di sini. Kejadian pasal 8 ayat 6. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Oke. Pertanyaan saya di sini begini loh. Yang masuk ke dalam bahtera Nuh itu banyak sekali jenis burung. Okay? Selain hewan-hewan, banyak sekali jenis-jenis burung. Karena Tuhan suruh bawa masuk. Kalau yang haram itu hanya 1 pasang, tapi kalau yang halal itu 7 pasang. Okay? Karena itu dikumpulkan. Dan burung gagak ini termasuk yang haram. Tidak boleh dimakan. Karena itu kemungkinan burung gagak itu yang dibawa masuk ke dalam bahtera Nuh juga hanya 1 pasang. Nah, waktu Nuh mengutus itu, kenapa dia tidak mengutus atau mengirim burung lain untuk mengetahui situasi kondisi? Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, kenapa dari begitu banyak burung-burung yang ada di udara, Tuhan memakai burung gagak? Kenapa nggak pakai burung yang lain? Pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan melalui burung gagak ini. Karena itulah saya melakukan penggalian yang cukup dalam tentang Elia diberi makan burung gagak ini. Kita akan lihat Tuhan ini ajaib. Tuhan ini maha luas pengetahuannya. Dan dia ingin agar kita banyak belajar dari hewan-hewan tentang kebesaran Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub. Ayub pasal 12 ayat 7 sampai 10. Ayub 12 ayat 7 sampai 10. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran, bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semua itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bapak Ibu perhatikan di sini. Tuhan ingin manusia itu belajar dari apa yang Tuhan ciptakan. Kepada apa dan siapa kita belajar? Di sini dikatakan bertuturlah kepada bumi. Artinya kita belajar kepada planet-planet, kita belajar kepada alam semesta, bagaimana Allah itu mulia, bagaimana Allah itu besar. Lalu kita juga belajar, di sini Tuhan komplit, belajar kepada binatang-binatang yang ada di darat. Begitu banyak binatang yang bisa kita pelajari untuk melihat bagaimana berkuasa, bagaimana hikmatnya Tuhan. Lalu belajar kepada ikan-ikan yang ada di laut. Berapa ratus ribu jenis ikan yang ada di laut, hewan-hewan yang ada di laut. Lalu belajarlah kepada burung-burung di udara. Nah, artinya apa? Tuhan ingin memberikan pengajaran kepada manusia melalui apa yang sudah Tuhan ciptakan. Melalui kita belajar kepada alam semesta, kepada planet, kita belajar kepada burung di udara, kita belajar kepada ikan-ikan di laut, kita belajar kepada hewan-hewan yang ada di darat. Artinya di atas, di darat, dan di laut, semuanya banyak memberikan pengajaran kepada manusia. Karena itu, salah satu yang akan kita kupas itu adalah tentang belajar kepada burung. Ketika berbicara belajar kepada burung, Tuhan Yesus juga pernah memberikan pengajaran kepada kita belajar kepada burung. Lihat Matius pasal 26, Matius pasal yang ke-6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung-burung pipit itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita belajar kepada burung-burung. Lalu Tuhan mengambil contoh salah satu burung yang sangat kecil, yaitu burung pipit. Dia pun bisa memberikan pengajaran kepada kita. Di bagian ini Tuhan berbicara tentang tidak usah khawatir. Oke?
Pandang burung itu. Dia tidak pernah menabur, dia tidak ada lumbung yang setiap hari makan, besok dia tidak berpikir apa yang akan dimakan. Tapi Tuhan sediakan kepada burung-burung itu makanan berupa ulat, berupa macam-macam daun dan sebagainya, berupa biji-bijian. Tuhan sudah lengkapi. Bayang berapa banyak burung di udara? Di seluruh dunia. Kebayangkah Bapak Ibu berapa banyak burung-burung yang membutuhkan makanan setiap hari, tapi Tuhan penuhi. Artinya jangan engkau khawatir. Karena Anda lebih berharga, engkau lebih bernilai di mata Tuhan daripada burung-burung kecil, daripada burung pipit itu. Tapi manusia tetap saja nggak mau coba belajar, nggak coba belajar kepada hewan-hewan, belajar kepada burung-burung supaya mereka bersandar beriman kepada Tuhan. Masa sih kalau burung pipit yang begitu kecil aja Tuhan perhatikan, tidak akan jatuh ke bumi, engkau yang milik Tuhan, Tuhan tidak perhatikan. Karena itulah kita akan belajar kepada burung gagak yang memberi makan kepada Elia. Maka yang saya katakan tadi, episode yang ke-4 sampai yang ke-6 secara spesifik saya menggali belajar kepada burung gagak. Oke, nah saya menemukan banyak pengajaran-pengajaran yang bisa kita dapatkan dari burung gagak. Paling tidak itu ada 16 kebaikan, 16 pengajaran yang bisa kita peroleh dari burung gagak. Tapi saya padatkan, lalu saya ambil poin-poin pentingnya. Dan saya temukan paling tidak itu ada 7 hal yang bisa kita pelajari dari burung gagak. Yang pertama, aneka mitos yang berkaitan dengan burung gagak. Yang kedua, gagak adalah jenis burung yang sangat setia. Yang ketiga, gagak adalah tipe burung yang bisa membalas budi. Yang keempat, gagak adalah jenis burung yang sangat pintar. Yang kelima, gagak memiliki daya ingat yang sangat tinggi. Yang keenam, gagak itu jenis burung yang suka membagi informasi kepada sesamanya. Lalu yang ketujuh, gagak itu memiliki tingkat sosial yang sangat tinggi. Bapak Ibu, coba lihat. Burung yang begitu kecil, tapi banyak pengajaran yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, hari ini kita akan mengupas poin 1 sampai poin yang ketiga. Kita masuk ke pembahasan poin yang pertama. Aneka mitos tentang burung gagak. Aneka misteri yang berkaitan dengan burung gagak. Anda pernah pelihara burung gagak? Anda pernah melihat burung gagak? Nah, di antara banyak burung-burung yang ada di udara ini, burung gagak ini termasuk salah satu jenis burung yang banyak mengandung misteri-misteri. Lalu misteri apa yang dipercaya berkaitan dengan burung gagak? Saya ingin ngajak Anda melihat. Gagak adalah anggota burung pengicau. Pengicau itu artinya mereka tuh suka berkuak-kuak, oke? Yang termasuk dalam marga Corvus atau suku Corvidae. Ternyata burung itu ada suku, ada marganya. Tadi saya sudah katakan gagak ini ada 116 jenis. Nah, dari 116 jenis ini kalau tidak diklasifikasi berdasarkan jenis atau marga-marganya, maka akan sulit para ahli itu mengenal. Akan sulit untuk memberikan nama. Okay? Hampir semua jenis burung ini berukuran relatif besar dan berwarna bulu dominan itu hitam. Tadi saya sudah katakan ada yang putih, tapi dominan itu memang hitam. Daerah sebarannya itu ada di seluruh benua dan kepulauan dengan berkecualian di Amerika Selatan. Artinya di Amerika Selatan itu burung jenis ini mungkin agak sulit ditemukan. Burung gagak terkenal dengan penampilannya yang misterius. Coba Anda perhatikan gambar animasinya ini. Menakutkan burung ini, betul? Selain berbulu hitam legam, bermata tajam, dan memiliki suara yang parau, tak heran banyak orang yang tidak suka atau bahkan takut kepada burung gagak ini. Dari kecil, kami juga sudah ditanamkan bahwa burung gagak ini membawa sial atau burung gagak ini memberikan dampak yang tidak baik. Kita lihat animasi gambar ini. Bukan hanya itu, gagak seringkali diasosiasikan sebagai simbol keburukan di negara barat. Mulai dari simbol yang berkaitan dengan kematian, membawa sial, hingga disebut sebagai antek-antek dari para penyihir. Mitos mistis negatif yang dari burung gagak ini sudah ada di seluruh negara, termasuk juga yang ada di Indonesia.
Jadi burung gagak ini menjadi satu burung yang dianggap sebagai burung yang negatif. Karena banyak mitos-mitos negatif yang dilekatkan pada burung ini. Nah, berikut ini saya akan sajikan paling tidak ada 4 mitos yang berkaitan dengan burung gagak. Kita lihat mitos yang pertama. Suaranya itu adalah pertanda kematian. Waktu saya masih kecil tinggal di pedalaman Kalimantan. Jadi kadangkala ada waktu tertentu burung gagak itu yang hitam ini terbang dekat rumah kami. Dan papa saya itu suka ngomong, wah kayaknya ada orang yang akan meninggal. Saya tidak tahu papa saya itu dari mana dapat informasi itu. Tapi itulah yang disampaikan dan saya masih ingat betul. Jadi ketika ada burung gagak sudah berkuak-kuak dekat dengan rumah kami, saya itu sudah ada rasa was-was. Kira-kira siapa yang akan meninggal ya? Kira-kira orang yang saya kenal atau tidak ya? Itu adalah satu mitos. Okay? Mitos yang sampai saat ini tuh masih dikenal, masih diyakini oleh banyak negara. Mitos burung gagak sebagai petanda kematian tidak hanya dikenal di negara barat saja. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, juga santer terdengar mengenai burung gagak yang menjadi petanda akan terjadinya kematian. Dan uniknya, kalau di Indonesia, gagak itu pertanda kematian itu dibagi. Jika suara gagak itu di tempat yang biasa tidak pernah disinggahi oleh spesies burung tersebut, maka artinya ada orang yang meninggal di sekitar itu. Misalnya, di RT ini, burung gagak ini ada kumpul di sekitar sana. Maka di RT itu akan terjadi kematian. Dan uniknya kematian itu dikategorikan lagi. Apabila jika yang menemukan gagak itu hinggap di sebuah rumah sambil berkicau dengan lantang, bisa jadi bahwa yang akan meninggal itu di sekitar rumah itu. Okay? Di sekitar rumah itu akan terjadi kematian. Lalu, konon, jika suara burung ini terdengar ketika maghrib, maka yang meninggal itu berusia masih remaja. Aneh ya, sampai seperti itu ya. Jadi kalau misalnya jam 6 sore nih, menjelang orang muslim mau sembahyang maghrib, lalu ada burung gagak terbang di lokasi itu, maka dipastikan di lokasi itu akan terjadi kematian anak remaja. Artinya masih muda, kasihan, sudah meninggal. Apakah sakit atau apa, kita nggak tahu. Lalu, jika suaranya itu terdengar di malam hari. Jadi artinya, mestinya kan malam hari burung itu tidur kan. Tapi malam hari ternyata burung gagak itu masih terbang, lalu berkuak-kuak. Berarti yang akan terjadi kematian itu adalah orang yang sudah dewasa. Mungkin orang yang sudah lanjut umur. Tapi anehnya, ini yang mitosnya dikaitkan dengan dunia klinik lagi. Kalau Anda mendengar bunyi berkicau itu di tengah malam, artinya yang akan meninggal itu adalah orang yang punya ilmu yang tinggi, punya ilmu hitam. Artinya burung ini punya kaitan dengan para dukun-dukun, para orang-orang yang punya ilmu hitam yang tinggi. Ini kepercayaan yang unik Bapak Ibu. Oke, lalu burung gagak memiliki mitos jelmaan dari penyihir yang jahat. Masyarakat di barat, terutama di Inggris, percaya bahwa gagak adalah hewan peliharaan favorit para penyihir. Tak tanggung-tanggung, penyihir di zaman Inggris kuno memiliki kemampuan mengubah dirinya menjadi gagak hitam. Oke, mungkin kebanyakan nonton film kali ya. Alasan penyihir mengubah dirinya menjadi gagak hitam bila mana dirinya tuh merasa terancam. Misalnya mungkin dia diketahui sebagai seorang penyihir. Biasa di negara barat kalau penyihir itu akan dibunuh. Nah, akhirnya burung gagak ini akan berubah, penyihir ini akan berubah menjadi seekor burung gagak lalu terbang menyelamatkan diri. Nah, itu mitos yang kedua. Lalu mitos yang ketiga, firasat akan terjadi masalah atau bencana yang besar. Lain halnya dengan mitos yang ada di Indonesia dan Inggris. Kalau di Amerika, burung gagak ini dianggap sebagai petanda atau firasat akan terjadinya suatu masalah besar. Masalah itu bisa bencana, bisa musibah, atau masalah kecelakaan. Suku Indian Cherokee di Amerika percaya bahwa kedatangan gagak hitam adalah firasat tentang akan terjadinya bencana besar. Menurut kepercayaan suku tersebut, apabila ada segerombolan gagak terbang dan singgah di wilayahnya, maka akan datang masalah besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar itu. Ini di Amerika ya. Lalu yang keempat, gagak adalah perwujudan dari dewi kematian. Tadi menjadi peliharaan penyihir,
bahkan penyihir bisa menjadi gagak. Tapi kalau di sini perwujudan dewi kematian. Morrigan adalah seorang dewi yang dipercaya oleh orang Celtic di Eropa sebagai dewi kematian. Dalam mitologi Celtic, Morrigan ini digambarkan sebagai seorang wanita yang cantik dan menjadi ratu dari segala setan. Mengerikan ya, ratu dari segala hantu, ratu dari segala setan. Nah, ternyata sang ratu Morrigan ini merupakan jelmaan dari burung gagak tadi. Di masa Eropa kuno, masyarakat Eropa percaya bahwa burung gagak adalah perwujudan dari Dewi Morrigan ini. Burung gagak yang muncul pada saat perang atau pemakaman dan selalu dipercaya sebagai jelmaan Dewi Morrigan ini, konon tugas dari sang dewi adalah menjadi penjembatan antara dunia manusia dengan dunia roh. Ini tugas dari Dewi Morrigan. Nah, apakah betul? Nah, saya sudah kemukakan 4 mitos ini. Lalu bagaimana kita memandang mitos-mitos yang negatif tentang burung gagak ini? Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat berdasarkan penjelasan Alkitab. Kita ingin mematahkan mitos-mitos yang penuh misteri ini. Bapak Ibu, semua jenis burung adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak ada kaitannya dengan mitos, misteri maupun takhayul. Walaupun manusia percaya, tapi di sini di Alkitab menjelaskan burung yang tetap burung, Bapak Ibu. Walaupun di dalam Alkitab ini memang ada burung yang punya kesan yang agak seram, misalnya namanya burung hantu. Oke, kita lihat apa yang dituliskan di dalam Imamat pasal 11 ayat 14 sampai 17. Elang merah, elang hitam menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, burung onta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar. Perhatikan di sini, ada burung hantu, lalu ada burung hantu besar. Makin mengerikan ya, sudah hantu besar lagi. Ya. Tapi semua ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, burungnya tetap burung, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Hewan. Nah, salah satunya di antara burung gagak, burung hantu itu ada burung gagak ini. Karena itu jangan kaitan. Lalu ada burung hantu mengerikan, lalu ada burung gagak, pasti berkaitan dengan misteri. Belum tentu. Ini hanya makhluk hewan ciptaan Tuhan. Hampir semua negara di dunia itu mempunyai cerita mitos, tahayul, hong shui, dan lain sebagainya. Berbicara tentang masalah mitos, tahayul, hong shui, banyak sekali jenisnya, bentuknya. Kalau kita mau pekupas, mungkin kita membutuhkan waktu 5-6 kali pertemuan khusus bicara masalah mitos lah, masalah tahayul lah, masalah hong shui lah. Tapi saya tidak akan meluas ke sana. Intinya adalah saya menekankan tentang burung gagak ini dipercaya sebagai burung yang membawa masalah atau mitos-mitos yang negatif. Nah, saya ingin coba memperjelas dan memperbaiki hal itu berdasarkan firman Tuhan. Mitos-mitos ini biasa muncul ketika terjadinya pernikahan, ketika terjadinya perkabungan, pindah rumah atau kantor baru. Nah, biasa tuh mulai deh antara mitos, tahayul, hong shui berentetan muncul. Karena kalau kita tidak ikuti, ada dampaknya. Dampaknya itu apa? Biasa kecenderungan itu menakutkan. Ada risiko, nanti kamu celaka loh. Nanti pernikahan kamu nggak harmonis loh. Nanti bercerai loh. Atau musibah akan melanda engkau loh. Bencana loh. Sial loh. Rezeki buntu atau rezeki tidak akan datang. Nah, macam-macam mitos tahayul hong shui itu dikaitkan dengan kegagalan kita di dalam hidup ini. Sehingga ketika kita mendapat masalah musibah bencana, lalu mulai, benar kan? Saya sudah ngomong sial, sudah saya ngomong akan terjadi musibah. Kalau engkau tidak percaya, nah inilah yang menjadi persoalan. Lalu bagaimana Alkitab menjelaskan tentang masalah mitos tahayul? 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dengan jelas Rasul Paulus katakan, jangan percaya pada tahayul. Jangan percaya pada dongeng-dongeng nenek tua. Nah, berbicara tentang burung gagak, banyak dongeng-dongeng nenek tua yang menghiasi tentang burung gagak ini. Satu hal kita harus tahu, roh yang ada di dalam diri Anda jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia.
Di 1 Yohanes 4:4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Artinya, nggak usah takut. Nggak usah percaya hal-hal yang begituan. Itu semua itu hanya cerita-cerita nenek tua, cerita-cerita dongeng turun-temurun yang tidak ada juntrungan, tidak ada bukti fakta kebenarannya. Bapak Ibu yang saya kasihi, selain itu, Allah mengaruniakan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan dan keberanian. Di 2 Timotius 1:5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan yang di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu yang saya kasih, roh itu membangkitkan keberanian, dan keberanian baru bisa terbangkit ketika engkau beriman. Jadi beriman itu kepada Tuhan, bukan beriman kepada dongeng-dongeng nenek tua, bukan beriman kepada mistik, bukan beriman kepada masalah Hong Sui, bukan beriman kepada mitos-mitos. Itu semua hanya cerita-cerita isapan jempol. Satu-satunya yang perlu Anda takuti adalah Tuhan. Ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan, engkau hanya takut kepada Tuhan, yang lain itu sudah tidak perlu ditakuti. Jadi kenapa Tuhan memakai burung gagak? Tuhan ingin tunjukkan burung gagak itu pun ada di bawah kuasa kendali Tuhan. Yang jadi perlu ditakuti bukan burung gagaknya, tapi Tuhan yang berkuasa atas burung gagak. Karena itulah mitos ini hari ini kita patahkan bahwa semua itu hanya cerita-cerita. Anda cukup takut kepada Tuhan, yang lain tidak perlu Anda takuti. Itu hanya tahayul, mitos-mitos yang tidak ada kekuatannya. Lalu yang kedua, gagak adalah jenis burung yang sangat setia. Tadi kita memikirkan tentang image, mitos yang negatif tentang burung gagak. Tapi sekarang saya ingin tunjukkan, ternyata burung gagak yang dicap negatif, yang dicap sial, membawa kematian tersebut, memiliki banyak sifat-sifat karakter yang sangat bagus. Nah, yang saat ini kita akan kupas adalah burung yang sangat setia. Biasanya, gagak jantan itu hanya akan meninggalkan gagak betina ketika telurnya tidak menetas. Bapak Ibu mungkin bisa lihat, burung gagak adalah hewan yang sangat setia pada pasangannya. Kita lihat Bapak Ibu, burung gagak adalah hewan yang sangat setia pada pasangannya. Gagak jantan hanya akan kawin satu gagak betina selama hidupnya, sampai salah satunya mati. Bapak Ibu tahu nggak? Ini hasil penelitian para ahli. Jadi mereka melakukan penelitian. Mungkin sepasang burung gagak ini dikasih tanda atau diikatkan benang tertentu. Lalu diteliti, apakah burung ini akan sembarang kawin? Nah, dari hasil penelitian itu ditemukan burung gagak ini sangat setia pada pasangannya. Mereka hidup bersama. Sampai salah satunya mati, baru yang hidup ini akan cari pasangan lagi. Nah, atau jika mereka berpasangan, nah yang gagak betina ini tidak bisa menghasilkan telur atau tidak bisa menghasilkan anak, maka yang jantan itu baru akan mencari gagak betina yang lain. Artinya dia meninggalkan pasangannya ada alasan, karena dia ingin berkembang biak. Nah, di sini kesetiaan itulah yang perlu kita belajar. Oke. Wujud kesetiaan burung gagak itu pada Elia juga dibuktikan. Di mana kita buktikan? Selalu mengantar makanan tepat waktu. Itu kesetiaan Bapak Ibu. Coba lihat kembali di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan ada masalah waktu di sini, oke? Pagi dan petang. Ini berbicara masalah waktu. Dan waktu itu masalah kesetiaan. Saya melihat banyak orang yang tidak setia dalam waktu. Janji jam sekian, nggak datang-datang. Kita tunggu. Saya punya seorang teman rekan bisnis, rekan di dalam dunia sekuler. Kalau janji itu biasa. Misalnya kalau mau ketemu sama dia itu jam 10, kita harus buat janji jam 8. Karena munculnya pasti jam 10. Itu kebiasaan aneh sekali. Kalau kita mau ketemu jam 12, kita harus janji sama dia jam 10 ya. Nah, setelah itu kita datang jam 12. Seringkali datang jam 12, dia belum nyampe.
Nah itu tidak setia dalam memegang waktu. Karena itu kita belajar kesetiaan dalam waktu, supaya waktu yang tersisa itu jangan kita pergunakan untuk keinginan manusia, tetapi kehendak Allah. Waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat bernilai. Orang Inggris berkata, time is money. Waktu itu sesuatu yang sangat bernilai, jangan disia-siakan. Nah demikian pula setia dalam hal waktu. Para jemaat ketika ibadah harus setia. Jam sekian datang ya jam sekian. Jangan sampai sudah selesai khotbah baru datang. Atau seringkali pujian awal itu banyak jemaat tidak ikut. Waktu mulai song leader, singer mulai naik. Nah jemaat itu biasa baru separuh. Kapan mereka penuh? Waktu pendeta mau mulai khotbah. Jadi datang hanya mendengarkan khotbah. Padahal yang namanya ibadah satu rangkaian. Dari ketika kita mulai naik puji-pujian sampai selesai khotbah, selesai doa syafaat, itu namanya ibadah. Bukan berarti Tuhan itu hadir waktu ada khotbah firman Tuhan. Enggak, jangan kita terpaku firman Tuhan berarti Tuhan datang pada waktu firman-Nya diberikan. Enggak, ketika kita naikkan puji-pujian Tuhan, saudara hadiri gereja. Nah, apakah kita bisa setia pegang waktu? Lalu pelayan-pelayan Tuhan, singer, WL, pemusik, apakah bisa setia memegang waktu dengan baik? Bapak Ibu yang saya kasih, gunakan waktu dengan baik. Kita belajar pada burung yang kecil ini, setia dalam hal waktu. Lalu yang kedua, wujud kesetiaan burung gagak adalah tidak mengambil hak miliknya Elia. Perhatikan kembali di 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Lalu kita renungkan di Matius pasal 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Perhatikan kata wajib. Ada wajib ke pemerintah, ada wajib kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu harus tahu yang namanya pemerintah itu hamba Tuhan. Berarti ada sesuatu yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Yesus ini berbicara tentang apa? Saya yakin ini Yesus sedang berbicara tentang persembahan. Artinya persembahan itu sebuah kewajiban. Hari ini mungkin banyak gereja yang sudah tidak setuju lagi dengan persembahan persepuluhan. Dianggap itu perjanjian lama. Tapi kata wajib itu harus. Lalu apa yang wajib? Kayaknya apa yang sudah engkau dapatkan kepada, engkau harus persembahkan kepada Tuhan. Materi yang engkau sudah nikmati, engkau berikan kepada Tuhan. Nah, burung gagak ini merupakan hewan yang sangat setia. Dia tidak mengambil hak miliknya Elia. Padahal yang namanya burung gagak, dia ini juga pemakan daging. Tapi dia bisa bedakan ini daging untuk dia atau untuk Elia. Nah, daging untuk Elia setiap pagi dan setiap petang selalu diantar kepada Elia. Dan kita belajar kepada burung gagak ini. Kemudian, Lukas pasal yang ke-16 ayat 10, Tuhan ingin mengajak kita setia dalam perkara yang kecil. Nah, salah satu yang perlu kita setia itu adalah dalam hal mamon, dalam hal harta. Kalau kita bisa setia dalam hal keuangan, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, burung gagak ini rutin membawa makanan untuk Elia. Ini wujud kesetiaan dari burung tersebut. Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan itu tidak turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Perhatikan Bapak Ibu, 3 tahun 6 bulan. Selama 3,5 tahun, Elia itu hanya tinggal di 2 tempat. Pertama di Sungai Kerit, yang kedua adalah di rumah janda Sarfat. Nah, ketika dia tinggal di tepi Sungai Kerit, ini adalah tugas dari burung-burung gagak setiap pagi dan petang memberi makan. Dan saya tidak tahu berapa lama Elia tinggal di tepi Sungai Kerit. Okay? Kalau 3,5 tahun kita bagi 2 lah, di 2 tempat. Berarti paling tidak itu 1 tahun lebih. Oke, 1 tahun lebih burung gagak itu harus setia mengantarkan makanan kepada Elia. Setiap hari, 365 hari 1 tahun, setiap pagi petang 2 kali sehari antar makanan. Itu wujud kesetiaan. Continue. Bayangkan, jika burungnya begitu kecil aja bisa setia, bagaimana kita sebagai manusia? Bagaimana kita sebagai karyawan? Apakah bisa setia bekerja? Setia di dalam tugas yang diberikan kepada kita? Ibrani 3:5. Dan Musa memang setia dalam segerap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberikan kemudian.
Dan Musa, kenapa dipakai Tuhan luar biasa? Karena Musa adalah orang yang setia. Karena itu hari ini, kalau engkau ingin dipakai oleh Tuhan, salah satu yang perlu engkau pelajari adalah kesetiaan. Belajarlah pada burung gagak bagaimana nilai kesetiaan itu dipraktekkan oleh burung tersebut. Lalu yang ketiga, gagak adalah tipe burung yang bisa membalas budi. Nah ini unik Bapak Ibu. Bagaimana cara burung ini membalas budi? Mungkin bahasa aneh bagi kita, tapi inilah hasil penelitian dari para ahli. Layaknya manusia, ternyata burung gagak ini bisa membalas budi kebaikan seseorang yang pernah memberikannya, yang diberikan kepada burung itu. Banyak foto dan video yang berhasil diabadikan oleh para peneliti tentang keistimewaan burung gagak dalam membalas budi baik seseorang. Contoh, ini satu video yang sempat viral Bapak Ibu. Salah satu ini dialami oleh seorang gadis bernama Gaby Mann. Gaby Mann yang tinggal di Seattle. Jalinan persahabatan antara anak berusia 8 tahun dengan burung gagak itu sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ketika dia berumur 4 tahun, dia sudah rutin memberi makanan kepada burung-burung burung gagak yang tinggal di sekitar rumah dia. Oke, jadi ketika anak gadis ini diwawancarai, ia mengaku bahwa ia sering memberi makan kepada burung gagak yang tinggal di sekitar tempat itu. Nah, akhirnya burung gagak yang sudah diberi makan selama 4 tahun, suatu hari tiba-tiba membawakan hadiah kepada gadis kecil ini. Hadiahnya apa? Mungkin bagi kita hadiah dari burung gagak itu bukan sesuatu yang berharga, mungkin bisa dikatakan sampah. Tapi di sini kita melihat nilainya. Bagi kita sampah, tapi burung menganggap ini sesuatu yang bernilai. Oke, coba lihat. Oke, apa yang kira-kira dibawakan oleh burung gagak kepada gadis ini? Akhirnya dikumpulkan sedikit-sedikit. Karena barang yang dibawa itu biasa ditaruh di tempat di mana gadis ini seringkali memberi makan kepada burung gagak itu. Nah ini dia hadiah dari burung gagak. Ada yang kancing baju, kemudian penjepit kertas, lalu ada bebatuan, kemudian ada lagi pembuka kaleng, macam-macam. Oke? Nah, itu burung gagak itu kumpulkan dibawa kepada si gadis kecil ini. Nah, setelah dikumpulkan dan akhirnya menjadi video yang viral. Nah, di sini artinya apa? Jadi sebenarnya burung gagak ini setelah merasakan kasih sayang dari orang, lalu dia ingin balas kepada orang itu. Tapi burung gagak kan nggak tahu ini berharga atau tidak, oke? Tapi bagi burung gagak ini sesuatu yang unik, sesuatu yang berharga. Kalau burung tahu ada duit yang bisa dibawakan, pasti bawa duit. Kalau burung itu tahu ada emas atau permata yang bisa ditemukan di hutan, pasti dia bawa kepada gadis ini. Okay? Tapi kan nggak tahu. Tapi di sini kita bukan memandang nilai barangnya, tapi melihat tindakan dari burung yang ingin membalas budi itu. Lalu di kisah yang lain, kisah gagak membalas budi juga dialami oleh seorang pria bernama Stuart. Dari Seattle, sama tadi Seattle, Amerika yang menerima hadiah dari sekelompok burung gagak. Bagaimana ceritanya? Kisahnya itu berawal 4 tahun yang lalu ketika sekelompok burung gagak itu bersarang di pohon yang ada di halaman depan rumahnya. Seperti yang diceritakan ke satu majalah yaitu China Daily pada hari Senin tanggal 15 April 2019. Jadi burung yang tinggal di dahan pohon ini ternyata bersarang lalu beranak. Suatu hari anak burung itu jatuh. Nah, Stuart yang melihat burung jatuh itu, lalu dia ambillah burung gagak yang masih kecil ini, dia panjat pohon itu, dia taruhkan kembali. Nah, pertama ketika melihat dia bawa anak burung itu, induk burung gagak itu marah, mau menyerang dia. Okay? Tapi setelah pelan-pelan ditaruhkan lalu turun pelan-pelan. Nah, setelah itu dia seringkali memberi makanan kepada burung gagak itu. Lalu burung ini kemudian mulai bertumbuh besar. Bapak Ibu, setelah berserang kurang lebih 4 tahun, kemudian burung yang diselamatkan oleh dia itu bertumbuh dan mulai hidup mandiri. Sampai suatu ketika, akhirnya, suatu ketika dia menemukan piring di mejanya, di piring mejanya itu terdapat satu tangkai bunga, satu tangkai karangan bunga yang unik. Karangan cabang pinus. Lalu di cabang pinus itu ada pembuka kaleng.
Nah awalnya dia nggak tahu bahwa ini dari burung gagak. Nah setelah itu dia lihat, lalu dia abaikan. Tapi besoknya dia temukan sama, ada pinus lagi, lalu ada pembuka kaleng. Nah setelah itu diselidiki oleh dia, baru dia tahu ternyata itu kiriman dari burung gagak. Nah burung gagak mungkin anggap ini sesuatu wujud terima kasih kepada Stuart, yang telah memberi makan kepada dia. Nah dari sini kita belajar bahwa burung gagak ini adalah burung yang bisa berterima kasih. Tapi kalau bisa berterima kasih berarti burung gagak ini juga bisa membalas dendam. Dan ada bukti-bukti burung gagak ini bisa membalas dendam. Karena tadi dia bisa balas budi, berarti dia juga punya sifat kebalikan yaitu balas dendam. Jika Anda pernah menyakiti burung ini, katanya wajah Anda itu bisa diingat sampai 7 tahun lamanya. Dan 7 tahun itu berapa panjang? Separuh hidup dia. Burung gagak itu rata-rata berumur 15 tahun. Dan kalau dia bisa sampai 7 tahun dendam kepada Anda, berarti separuh waktu hidupnya itu dendam kepada Anda. Karena itu jangan macam-macam deh sama burung ini. Lebih baik Anda berbuat baik kepada burung ini, maka engkau akan beri kebaikan, berikan hadiah. Siapa tahu suatu hari burung gagak bawa hadiah handphone untuk Anda, betul? Bapak Ibu yang saya kasih, ketika berbicara tentang balas budi, kita belajar pada burung gagak. Allah itu kasih, segala sesuatu dimulai dari kasih Allah. Sejak awal penciptaan, Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Pada hari pertama penciptaan sampai ke-6 hari. Kenapa Allah ciptakan manusia pada hari yang ke-6? Karena Allah ingin semuanya dilengkapi. Dan ketika manusia diciptakan, tinggal menikmati kasih Allah. Segala sesudah ada. Segalanya sudah Tuhan sediakan. Ibarat itu orang tua yang menyambut kelahiran sang bayi. 1 tahun setelah istrinya mulai positif, maka mereka suami istri sudah mulai mempersiapkan kelahiran tersebut. Sampai ketika bayi lahir semuanya sudah lengkap. Bajunya, popoknya, ranjangnya, selimutnya. Nah macam-macam kebutuhan bayi itu sudah disiapkan. Nah itu yang dilakukan oleh Allah. Jadi awal penciptaan Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Bahkan sampai ketika manusia jatuh dalam dosa pun kasih Tuhan tetap dinyatakan. Memang Tuhan datang mencari manusia. Dia tahu manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan yang datang dan mencari. Dan setelah itu Tuhan memberikan sanksi. Sanksi juga sebagai wujud mengasihi. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan setelah diberikan sanksi berupa kutukan, lalu Tuhan membuat pakaian kulit kepada Adam dan Hawa. Itu kan wujud kasih lagi. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, kasih yang paling besar itu dinyatakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih, Bapak Ibu. Kasih Tuhan. Kasih yang terbesar. Anak tunggal satu-satunya diberikan kepada dunia. Dan bukan hanya diserahkan itu, tapi dikorbankan di atas kayu salib. Jadi sesuatu yang sangat berharga bagi Bapa di sorga, yaitu anak tunggalnya dikorbankan agar manusia tidak mengalami penderitaan, agar manusia tidak mengalami siksaan. Dia biarkan anak tunggalnya yang mengalami siksaan, karena dia terlalu mengasihi manusia. Nah kalau kita sudah mendapatkan kasih Tuhan, apa balas kita kepada Tuhan? Jika burung gagak bisa membalas kasih Tuhan, bagaimana cara kita membalas kasih Tuhan? Bagaimana kita mengembalikan kasih Tuhan? Raja Daud berkata, Mazmur 116 ayat 12 sampai 15. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ini pertanyaan Daud. Dia berpikir, bagaimana caranya aku bisa membalas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah setelah dia pikir, lalu dia temukan jawaban. Jawabannya itu ada di ayat 13. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Aku akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi ada 2 hal yang dilakukan oleh Raja Daud sebagai wujud mengasihi Tuhan. Pertama, mengangkat piala keselamatan. Menyerukan nama Tuhan. Artinya memuliakan nama Tuhan. Nah, mengangkat piala keselamatan konteks kita hari ini adalah memberitakan Injil.
Kalau Bapak Ibu sudah merasakan kasih Tuhan, mestinya Bapak Ibu bisa memberitakan Injil. Karena di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Allah mengasihi manusia, mengutus anak tunggalnya supaya manusia diselamatkan. Jadi melalui pemberitaan Injil, manusia mengenal Yesus Kristus, memperoleh anugerah keselamatan. Karena itu kalau Anda benar-benar bisa mau membalas kasih Tuhan, cara yang paling efektif, cara yang paling berkenan di hadapan Tuhan itu adalah memberitakan Injil. Beritakan Injil, sampaikan anugerah keselamatan kepada semua orang. Ya, karena itu di ayat yang terakhir dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dan saya yakin orang yang bisa membalas kasih Tuhan adalah orang yang pasti dikasihi Tuhan. Nggak mungkin orang yang membalas kasih Tuhan itu diabaikan oleh Tuhan. Karena itu hari ini Bapak Ibu, kita sudah belajar 3 poin yang berkaitan dengan burung gagak ini. Pertama kita bicara tentang mitos. Yang kedua kita berbicara tentang kesetiaan burung gagak. Dan yang ketiga kita berbicara tentang burung gagak yang bisa membalas budi kebaikan seseorang. Semoga kita bisa belajar dari burung yang kecil ini. Kalau burung yang kecil ini saja Tuhan bisa memberikan banyak petunjuk pengajaran, masa kita kalah sama burung gagak seperti ini? Semoga pengajaran pembahasan kita hari ini menjadi sesuatu hal yang berguna untuk membangun iman kerohanian kita. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah menyertai memimpin kami sehingga kami bisa belajar kepada burung gagak, sesuatu yang dianggap mitos, sial, dan membawa sesuatu bencana. Ternyata burung gagak memiliki banyak kelebihan-kelebihan, memiliki banyak keunikan. Dari sini kami belajar untuk mengubah sudut pandang kami terhadap burung gagak. Ini adalah makhluk ciptaan Engkau yang bisa Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Terlebih lagi kami manusia yang sudah Engkau tebus, masakan kami kalah terhadap burung-burung gagak? Terima kasih Tuhan, ajar kami terus menerus dan kami akan lanjutkan pembahasan kami tentang burung gagak pada minggu yang akan datang. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah di sana, saya di rumah di sini. Kita semua ada di rumah, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Meteraikan firman itu, renungkan firman itu, bawa pulang dan terus percaya. Jangan ragu-ragu lagi tentang kuasa Tuhan. Jangan ragu-ragu lagi tentang mujizat Tuhan. Jangan ragu-ragu lagi tentang Tuhan. Amin ya. Kita dengarkan firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Saya percaya Elia adalah manusia seperti kita, punya kelemahan, punya kekurangan, punya apa lagi? Ya, punya masalah, punya problem kehidupan. Ya, namun dia ditolong. Kita pun sama. Kita pun pasti ditolong oleh Tuhan. Kami atas nama seluruh pengurus dan jemaat Tuhan yang ada mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak sepanjang 1 bulan penuh. Bapak boleh mengisi di gereja kami maupun ada di gereja dia CMC, GCC, dan kita sama-sama boleh dikuatkan dan diberkati. Kami mengucapkan terima kasih. Dan buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan yang ada, Bapak Ibu boleh transfer ke nomor rekening yang ada. Nomor rekeningnya masih pakai nama nomor rekening pribadi. Kemarin saya ada telepon senior pastor Bapak Pendeta Yopi untuk bagaimana kelanjutannya, dan mungkin karena pandemi ini jadi ditunda sampai ke tahun depan. Peneguhan gereja sekaligus pemberkatan pelantikan sebagai gembala. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah live streaming kita hari ini. Dan saya juga terima kasih buat jemaat Tuhan yang setiap minggu memberikan persembahan, ya, mensupport kami sehingga live streaming setiap minggu bisa jalan. Ada pulsa, ada motion yang ada lighting yang ada alat-alat yang diperlukan untuk live streaming. Desain yang ada, ya, kita banyak hal-hal yang diperlukan dalam desain.
Kita satu hati untuk kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa. Di akhir daripada ibadah ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Dari awalnya ibadah ini sampai selesai, Tuhan tolong sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik. Setiap pujian yang kami boleh naikkan di hadapan hadirat Tuhan, setiap hati kami yang terbuka, setiap pikiran kami yang terbuka buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima siang hari ini. Firman itu kami percaya bahwa tidak akan berlalu dengan sia-sia dalam hidup ini. Firman itu akan masuk dalam hidup kami dan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kami. Firman itu akan berkuasa untuk memulihkan kami, berkuasa untuk menjamah dan mengubahkan kami. Firman itulah yang kami boleh lihat sampai hari ini. Alam semesta ini dijadikan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami pun boleh dibentuk dan dijadikan menjadi seturut yang kehendak firman-Mu. Firman-Mu itulah kekuatan bagi kami hari-hari ini. Biarlah termaterai penuh firman dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang siang hari ini menyaksikan kami secara live streaming, yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan live streaming ini, yang dengan sungguh-sungguh menyimaknya. Mereka boleh mendapat bagian yang terbaik dan diberkati dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, bisnis mereka, usaha mereka diberkati. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatu Menten dimanapun mereka berada, baik yang menyaksikan pada jam tayang ini maupun yang mereka menyaksikan di hari kemudian, kami berdoa Tuhan berkati hidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, bisnis mereka, segala sesuatu mereka lakukan Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan terus memagari mereka, membela mereka, menolong mereka, memegang mereka, mengangkat mereka, memulihkan. Kami semua dipulihkan, kami semua disembuhkan, kami semua dijamah, ditolong oleh Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus. Kami percaya akan kemenangan demi kemenangan kami peroleh hidupan. Engkau datang ke dalam dunia untuk memberikan kemenangan itu. Segala intimidasi, segala kuasa kegelapan yang coba melakukan hal-hal yang tidak baik, memberikan propaganda-propaganda, menyerang iman kami, membuat pikiran kami kacau, kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Biarlah dalam masa-masa pandemi ini terus kami berharap, terus kami berseru kepada Tuhan, karena pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Penjaga kami Israel tidak pernah terlelap sedetik pun untuk menolong kami. Berkati kami semua yang telah memberikan persembahan hari ini, yang telah mengulurkan tangan untuk memberikan persembahan. Berkati lumbung-lumbung mereka, takaran mereka pakai untuk memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati baik yang memberikan persembahan maupun perpuluhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka selalu. Bahkan yang tidak memberi pun kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Berkati orang tua yang ada di wadah di gereja-Mu ini Bapa. Biar mereka dalam usia yang sudah lanjut, mereka tetap ada dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan terus berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Tubuh ini makin hari makin lemah, namun kami percaya bahwa tubuh rohani kami makin hari makin kuat. Oleh karena berdoa dan memberkati hidup mereka dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun juga dalam kehidupan bangsa kami ini. Kami percaya bangsa kami Indonesia adalah penyertaan Tuhan, dalam kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan. Berkati pemimpin pusat sampai kepada RT RW yang ada. Berkati segala rencana-rencana program yang mereka bangun. Biar Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga semua yang mereka pikirkan, rencanakan untuk kesejahteraan buat bangsa ini, Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa kalau akhir-akhir ini ada demo yang begitu banyak hal, yang propaganda-propaganda yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan untuk melakukan kekacauan di bangsa ini. Kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Dan biar keadaan ekonomi, keadaan keamanan, keadaan bangsa ini aman, terkendali dalam-Mu Bapa. Bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka juga. Berkati Bapa. Bahkan kami berdoa secara khusus buat kami, anak-anak-Mu yang saat ini, yang menyaksikan kami, mereka ada dalam keadaan yang sakit. Mereka menyaksikan kami mungkin ada yang kena dampak ekonomi. Mereka menyaksikan kami kena kehidupan yang mungkin saat ini terpuruk. Kami berdoa, mari Bapa, belas kasihan-Mu turun dalam kehidupan mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk menolong dan mengangkat dan memulihkannya. Kami berdoa dan tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus,
Mari kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam ibadah live streaming minggu depan. Kita ada dalam ibadah perjamuan kudus. Kami mengharapkan Bapak Ibu boleh mempersiapkan sarana perjamuan kudus dengan membeli roti tawar dan juga anggur warna merah. Dan kita ada lagi dalam ibadah perjamuan kudus dalam ibadah minggu depan dalam live streaming. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.